Sektor kelautan dan perikanan menjadi salah satu penopang utama perekonomian masyarakat pesisir di Provinsi Banten. Aktivitas nelayan yang berlangsung setiap hari menjadi bagian penting dalam menjaga ketersediaan pangan sekaligus menggerakkan roda ekonomi daerah. Namun dalam praktiknya, nelayan masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam penggunaan alat tangkap serta optimalisasi hasil tangkapan di laut. Di lapangan, aktivitas penangkapan ikan masih dihadapkan pada berbagai keterbatasan, terutama dalam penggunaan alat tangkap yang belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kondisi ini tidak hanya berdampak pada hasil tangkapan, tetapi juga berpengaruh terhadap keberlanjutan ekosistem laut. Untuk masalah bantuan, dari awal mulai itu, khususnya untuk alat tangkap kami itu kan boleh katakan alat tangkap yang dilarang pemerintah ya. Menjawab tantangan tersebut, pemerintah Provinsi Banten melalui Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten terus menghadirkan program bantuan alat tangkap ikan sebagai bentuk dukungan nyata kepada nelayan di wilayah pesisir. Program ini diharapkan mampu meningkatkan produktivitas sekaligus memberikan kemudahan dalam aktivitas melaut. Bantuan alat tangkap untuk di Provinsi Banten kepada nelayan itu ada 12. Itu berbentuk alat tangkap yang berupa jaring 2 in dan 4 in. Selain bantuan alat tangkap, pemerintah juga mendorong penggunaan teknologi yang lebih ramah lingkungan sebagai bagian dari upaya menjaga keseimbangan ekosistem laut serta keberlanjutan sumber daya perikanan di masa depan. Sesuai dengan Permen KP nomor 36, itu ada 10 alat tangkap yang diperbolehkan, yang legal, yang harus dilaksanakan untuk penangkapan ikan oleh nelayan. Bantuan alat tangkap kepada masyarakat nelayan yang berupa tambahan daripada jaring nela dasar itu adalah TED. Jadi pada tahun 2026 kita akan memberikan bantuan lagi TED kepada masyarakat yang ada di Provinsi Banten. Dalam implementasinya, program bantuan ini tidak hanya berupa penyaluran alat tangkap, tetapi juga diikuti dengan pendampingan serta sosialisasi kepada nelayan dalam penggunaannya di lapangan. Jadi dari proses perakitan, segala proses untuk cara itu kan ada yang dari dinasnya. Penerapan program bantuan ini mulai memberikan dampak nyata di lapangan, tidak hanya dari sisi penggunaan alat tangkap, tetapi juga terhadap peningkatan dan pendapatan nelayan secara bertahap. Dan setelah kami memahami, ya alhamdulillah penghasilan itu kalau menurut saya bahkan lebih memadai. Ya alhamdulillah nelayan itu semua antusias pada make. Peningkatan pendapatan hasil ikan juga lumayan bertambah, Pak. Lumayan. Yang tadi biasanya sedikit, sekarang ada peningkatan. Untuk memperoleh bantuan tersebut, nelayan dapat mengajukan melalui mekanisme yang telah disediakan oleh pemerintah Provinsi Banten, baik melalui sistem berbasis digital maupun melalui pengajuan langsung sesuai dengan prosedur yang berlaku. Kita ada 2 bantuan. Yang pertama bantuan itu hibah kepada masyarakat nelayan, yang kedua bantuan langsung kepada masyarakat nelayan. Dan untuk bantuan langsung kepada masyarakat, untuk bantuan langsung kepada masyarakat bisa mengajukan langsung dengan persetujuan dari kelurahan, dari kecamatan, dan dari dinas kabupaten kota sesuai dengan Pergub nomor 6 tahun 2022. Dalam pelaksanaannya, proses pengajuan bantuan turut didampingi oleh petugas, sehingga memudahkan nelayan dalam melengkapi persyaratan hingga bantuan dapat direalisasikan. Mengenai bantuan, kami pertama mendapat informasi untuk bantuan dari pihak Pemda, dalam hal ini DKP Kabupaten. Nah, terus kami membuat proposal itu kami sendiri dengan bimbingan dari petugas. Pemerintah Provinsi Banten juga terus berupaya mengalokasikan anggaran secara berkelanjutan guna memastikan program bantuan ini dapat menjangkau lebih banyak nelayan di berbagai wilayah pesisir di Provinsi Banten. Tahun 2025 kita itu 1,7 M
yang sudah dikeluarkan kepada masyarakat nelayan itu di seluruh Provinsi Banten. Kedepan, nelayan juga berharap adanya perhatian lebih terhadap kebutuhan operasional yang menunjang aktivitas melaut sehari-hari, termasuk ketersediaan bahan bakar serta akses keluar masuk kapal di kawasan pelelangan ikan. Kalau masalah kendala, kalau nelayan itu yang satu, kalau ketika hasil tangkapan lagi ada itu dari BBM. Terkadang dari BBM itu kekurangan ya, SPBUN Kerangati itu kekurangan. Saya bagi untuk pemerintah kalau bisa untuk membantu rakyat. Cuman kendala saya ini sebagai nelayan ini, yang saya butuhkan itu solar. Pengen ada bantuan sedikit lah dari pemerintah. Itu nelayan jangan jaring doang yang sering dapat bantuan. Udah berapa proposal kami ajukan ke DKP Kabupaten, ke Provinsi untuk mengajukan bahwa kami ini sangat membutuhkan jalur pintu keluar masuk kapal. Harapan kita dari Provinsi Banten untuk menggunakan alat tangkap yang ramah lingkungan. Dengan sinergi antara pemerintah dan masyarakat, sektor perikanan di Banten diharapkan dapat berkembang secara berkelanjutan menuju Banten yang kuat, dimulai dari nelayan yang sejahtera.